Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pembuatan halaman judul dan halaman cover pada skripsi. Nah, untuk materinya kemarin kan sudah ada di share di grup WA kita. Nah, itu ada di buku pedoman karya ilmiah halaman 16. Di sini bisa kita lihat untuk halaman sampul atau cover di sini ada disebutkan di poin 7 di subpoin A ini. Nah, jadi di sini ada disebutkan tentang komposisi dari sebuah halaman sampul. Nah, jadi kalau kita lihat yang pertama itu ada judul, terus kata skripsi oleh nama mahasiswa, logo Winantasari dengan ukuran lebar 3x6 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian di sini disebutkan juga tentang ukuran-ukuran dari font dari 12 sampai 16. Untuk lebih jelasnya di sini bisa dilihat di bagian lampiran di halaman, kalau nggak salah itu di halaman 40 lah. Nah, kemudian di bawahnya di bagian part B itu ada halaman judul. Untuk halaman judul ini kurang lebih mirip aja dengan halaman cover, cuman ada beberapa perbedaan sedikit, terutama di bagian ukuran font. Nah, itu nanti kita bahas sambil kita contohkan. Oke, langsung saja nih untuk mempersingkat waktu, kita buka Word-nya. Aplikasi Word di sini aku menggunakan yang Office LTSC atau kurang lebih ini yang mirip ya Word 2019 ya. Oke, di sini kita buka blank dokumen. Oke. Nah, di sini sebelum kita mulai bikin cover, itu ada baiknya kita setting dulu untuk bagian layoutnya. Untuk bagian layout pada skripsi itu adalah di sini saya langsung saja aku praktekkan. Nah, di sini bagian layout yang pertama itu harus kita ubah adalah A4 atau kita pastikan dulu ukuran kertasnya adalah A4. Kemudian untuk margin itu harus 44 33 bisa dibaca di sini. Untuk bagian topnya 4, leftnya 4, bottom atau bagian bawahnya 3, bagian kanan 3. Nah, ini untuk urusan marginnya wajib seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita bikin si covernya tadi. Nah, di sini untuk contohnya, ini sambil kita buka ini loh, di pedoman karya ilmiah, ini kita buka di bagian lampiran. Itu kalau mau lihat yang kemarin aku share di grup WA, itu kan ada gambar contohnya. Di sini aku scroll ke bawah, lampiran. Nah, ini mungkin sedikit sekalian aku jelaskan nih tentang yang margin tadi, yang 4433. Kalau misalkan ada yang masih belum paham atau mengerti tentang margin, di sini bisa dilihat contoh atau maksud dari kata margin tadi. Nah, jadi 44 itu adalah jarak antar ujung kertas dengan teks paling atas, itu adalah 4 cm. Kemudian di bagian kiri seperti itu juga 4 cm. Nah, ini kan tepi kertas yang adalah yang ini tepi teks paling kiri. Nah, jadi adalah jaraknya 4 cm. Bawahnya 3, sebelah kanannya 3. Nah, jadi itu yang perlu atau wajib kita setting. Nah, kita balik lagi ke bagian cover. Oke, di sini untuk cover atau sampul itu ada di halaman 40. Di halaman 40 pada pedoman karya ilmiah pasca. Nah, untuk yang bagian judul skripsi, di sini ketentuannya adalah menggunakan Times New Roman, fontnya di bold atau ditebalkan, terus ukuran fontnya adalah 16. Nah, di sini kita buka. Sini aku Ctrl E supaya kursornya ada di tengah. Sekarang di sini aku gunakan atau ketik judul skripsi yang dari teman kalian lah. Di sini aku bikin studi komparatif hukum cryptocurrency. Menurut Majelis Ulama Indonesia dan Bapepti. Nah, ini judul dari teman kalian yang 2021, angkatan 2021, Muhammad Hafiz Muyassar, jurusan PM atau perbandingan mazhab. Nah, di sini sudah aku ketikkan si judulnya tadi. Nah, sekarang ini tinggal kita blok terus di bold, pastikan Times New Roman,
ukurannya tadi adalah 16 untuk si judul ini. Oh ya, untuk halaman cover ini wajib semuanya menggunakan huruf kapital. Nah, di sini kalau kita lihat tadi ketikanku itu berubah Indonesianya menjadi seperti ini karena mungkin di komputer ini itu menggunakan autocorrect. Nah, jadi pada saat aku ketik Indonesia tadi itu berubah menjadi huruf kecil atau istilah bahasa Indonesia ini kapitalisasi. Jadi cuma di awal aja huruf kapitalnya. Nah, tapi nggak perlu repot-repot, nggak perlu kita ketik ulang, cukup kita klik yang di bagian sini ada change case. Nah, karena kita mau semuanya menggunakan huruf kapital, cukup kita klik yang uppercase. Nah, seperti itu. Kemudian sini yang perlu aku rapikan mungkin di sini istilah asing itu menggunakan italic atau huruf miring. Nah, di sini aku kontrol I tadi atau bisa diklik di bagian sini. Nah, terus juga mungkin yang perlu kalian tahu, ini mungkin sebenarnya materi di mata kuliah ini apa metodologi penelitian. Jadi masalah potongan kalimat ini. Nah, ini kalau kita baca studi komparatif hukum cryptocurrency menurut Majelis Ulama Indonesia dan Bapepti. Nah, untuk kalimat dan atau yang atau nah itu kan kalimat sambung atau disebutnya itu konjungsi. Itu tidak bisa diletakkan di akhir baris seperti ini. Nah, itu harus kita kebawahkan biar ada temannya. Istilahnya itu tidak bisa berdiri sendiri di ujung, karena kalau di ujung itu ya posisinya tadi seperti yang aku bacakan, kalimatnya itu akan menggantung jadinya. Nah, jadi menurut Majelis Ulama Indonesia dan Bapepti, nah seperti itu cara menentukan ininya, pemotongan kalimatnya tadi. Nah, sekarang nih kalau kita lihat ini pada saat aku enter tadi di bagian dan ternyata di sini ada gap atau ada jarak dan Bapepti-nya ini kan. Nah, sekarang untuk menghilangkan jaraknya ini cukup kita blok seperti ini. Terus ke bagian sini ada yang namanya length and spacing, paragraph spacing. Nah, jadi di sini kita klik. Kalau ada jarak seperti ini, itu artinya ada spasi setelah paragraf. Nah, untuk menghilangkannya cukup ini, remove space after paragraph. Ini aku klik. Nah, sekarang ini sudah sama bagian baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga itu sekarang sudah sama besar. Oke. Nah, sedikit lagi aku sampaikan juga tentang masalah pemotongan kalimat ini. Itu perlu dipelajari sendiri ya. Masalahnya itu tidak terkait dengan pelajaran komputer, tapi lebih ke bahasa Indonesia atau di mata kuliah metodologi penelitian, ya di metodologi penelitian itu masuknya. Cuma di sini sambil aku sampaikan aja sepengetahuan aku, karena itu kaitannya dengan yang ada di buku pedoman di halaman yang 16 tadi. Ini kita kembali ke atas. Di halaman 16 itu ada disebutkan tentang nah, di bagian 16 ini tadi di halaman sampul, di kalimat paling akhir di sini, ini aku blok lah. Pemenggalan kata harus memperhatikan aspek makna. Nah, itu yang tadi sedikit aku jelaskan tadi mengenai kata konjungsi contohnya, atau kalimat sambung kayak dan atau serta. Nah, itu tidak bisa diletakkan di bagian akhir sini, bagian akhir baris ini. Tidak bisa diletakkan di situ. Harus ada temannya kalau di pengetikan judul. Nah, itu. Nah, sekarang kita balik lagi. Kemudian untuk halaman judul sama koper itu agak sedikit beda dengan halaman-halaman yang lainnya, karena untuk koper dan judul itu spasinya diatur adalah, kita kembali, spasinya adalah 1. Di sini disebutkan di bagian, nah ini jarak antar baris adalah 1 spasi. Nah, ini bisa dibaca. Terus lagi di halaman judul pun sama, itu adalah 1 spasi. Jadi untuk halaman koper sama halaman judul itu spasinya adalah 1. Nah, jadi di sini kita balik lagi, karena di sini baru halaman pertama, belum ada apa-apa, ini bisa kita kontrol A biar terblok semuanya, terus kita pilih spasinya adalah 1. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk pengetikan si judul dari skripsi. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Di sini aku letakkan
kursor di akhir bab PPT, kemudian kita enter. Kemudian untuk tulisan berikutnya adalah tulisan skripsi. Ini aku enter lagi, terus oleh di sini memang belum kita atur lah ininya, belum kita atur ukuran fontnya, biar aja dulu kita ketikkan semuanya dulu. Nah, untuk namanya di sini kita namakan aja kelompok senior. Saya nama kelompok WA kita. Nah, oleh kelompok senior, kemudian di sini kita enter lagi. Kemudian kita tambahkan gambar. Nah, di sini untuk penambahan gambar logo itu aku sarankan cari, kalau misalkan kalian masih belum punya logo Win Antasari, itu klik aja di Google logo Win Antasari, kemudian jangan cari di bagian sini, di bagian gambar atau picture ini. Jangan cari di sini, nanti aku jelaskan kenapa. Nah, yang perlu kita download itu di sini, di situs resmi Win Antasari. Logo resmi Win Antasari bisa kita klik. Nah, itu akan dibawa ke halaman Win Antasari di bagian logo. Nah, di sini ada penjelasan tentang logo, makna-makna dan ininya. Nah, kemudian untuk yang perlu kita unduh itu adalah yang bagian atas ya, warna hijau, unduh. Kalau yang bawah ini, kalau misalkan kalian aktif di kemahasiswaan atau organisasi di UIN Antasari, bisa gunakan yang ini kalau kalian mau print outnya untuk spanduk atau mungkin untuk banner yang ukurannya besar-besar, itu bisa gunakan yang ini, unduh Corel ini. Jadi hasilnya ini bisa kalian kasih ke percetakan. Nah, tapi untuk penggunaan skripsi atau makalah itu cukup ambil yang JPEG formatnya, jadi yang di bagian atas ini. Nah, di sini karena sudah kita download, jadi langsung aja kita gunakan untuk menambahkannya di dokumen kita ini tadi. Cukup klik di insert picture. Di sini this device karena sudah ada terdownload. Nah, ini kita cari, mudah-mudahan masih ada save picture. Oh, tidak ada nih, coba aku cari lah, mudah-mudahan masih ada di nah, ini ada logo ini. Nah, ini kalau yang kita download tadi. Ini sekarang nih aku pilih, seleksi, terus kita klik insert. Nah, jadi ini adalah contoh dari logo yang kita download dari situs resmi Win Antasari tadi. Memang ukurannya itu besar, jadi resolusinya itu memang tajam karena resolusinya besar. Nah, sekarang tinggal kita atur untuk cover dan judul itu ukurannya sama. Ini kalau kita baca di buku kita, buku pedoman, itu ada disebutkan untuk ukurannya adalah 6 logo Win Antasari dengan ukuran lebarnya 3 dan tingginya 6 cm. Nah, jadi di sini kita atur di bagian kanan atas, ini kan ada 22,7 cm dan 9,65 cm. Di sini bisa kita langsung blok aja di bagian angkanya, kita ganti. Yang bagian atas ini adalah tingginya lah. Di sini bisa kita lihat nih kotak ke atas, ini artinya tinggi. Ini kita klik 6. Yang di bagian bawah ini kita ganti dengan angka 3. Nah, sekarang ini kita enter. Nah, ternyata pada saat kita tadi, ini aku klik lagi lah. Pada saat kita klik yang tadi 6 kali 3 ternyata itu tidak bisa. Nah, jadi salah satu pasti akan diubah oleh Word, sistem Word. Nah, jadi di sini dijadikannya 6,255. Kalau kita rubah di sini jadi 3, kita paksakan. Nah, itu yang di atas bakal berubah jadi 7. Seperti itu aja terus. Nah, untuk supaya kita paksa menjadi 6 kali 3 itu sebenarnya bisa, teman-teman tinggal klik aja di bagian kanan bawah ini, advance layout size. Jadi di sini bisa kita klik. Nah, kenapa tadi jika kita rubah salah satu antara tinggi atau lebar, kita rubah, itu yang lainnya itu pasti bakal berubah karena dia menggunakan log aspek rasio. Ini dalam keadaan aktif. Nah, ini kan kalau kita terjemahkan log aspek rasio itu artinya aspek rasionya itu dalam keadaan terkunci. Nah, supaya bisa kita rubah menjadi 6 kali 3, kita paksakan, itu bisa tinggal kita matikan log aspek rasionya seperti ini. Sekarang di sini bisa kita rubah juga, tidak perlu keluar sini. Jadi cukup kita rubah sini. Untuk bagian
tinggi kita ganti jadi 6, bagi yang lebar tetap 3 cm. Sekarang tinggal kita okekan. Nah, jadi logonya itu sekarang bisa dilihat di kanan atas, itu sekarang 6 kali 3 sesuai dengan buku pedoman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita klik di bagian samping kanan logo. Nah, ini kebetulan posisinya tadi sudah di center atau di bagian tengah dari dokumen kita. Sudah pas aja. Nah, sekarang kita klik di sini, terus kita enter lagi. Tambahkan bagian akhir yaitu Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Di sini aku enter untuk tahunnya nih ya, kita ikuti tahun sekarang aja lah, 2026 Masehi, garis miring 14 7. Oh sorry, kelebihan. Nah, ini tolong dikoreksi aja nanti kalau misalkan aku salah masalah tahun hijriahnya, mohon maaf. Nah, sekarang ini sudah menjadi seperti ini, tinggal kita setting atau kita rubah fontnya, ukuran fontnya. Untuk skripsi itu bisa dilihat di bagian lampiran di halaman 60 tadi. Nah, ini untuk skripsi sampai nama mahasiswa itu adalah 12 cm sama Times New Roman, bold dan tebal. Nah, jadi ini tinggal kita blok aja seperti ini, lalu kita ubah menjadi 12 poin untuk ukuran fontnya. Nah, kemudian di bagian bawah ini itu untuk halaman koper adalah ukurannya adalah 14. Nah, bisa kita blok, terus kita ganti jadi 14. Oke, ini Banjarmasinnya agak naik, jadi agak terlalu lebar di sini, kita enter sekali. Nah, jadi kurang lebih ini komponen-komponennya dari halaman koper. Nah, sekarang mungkin ada yang pas pada saat melihat ini mungkin melihat agak agak ke atas, kurang estetik istilahnya kan, karena bagian bawah ini masih kosong. Nah, untuk pengaturannya berapa kali kita meng-enter di sini, dan di sini, itu sayangnya tidak diatur di buku pedoman ini. Itu tidak diatur berapa kali kita meng-enter jaraknya ini ke sini, skripsi ke oleh ini, nama mahasiswa ke logo dan seterusnya. Itu tidak diatur berapa kali kita meng-enternya. Nah, jadi itu diserahkan semuanya ke kita sebagai pengetiknya inilah yang sedang mengerjakan skripsi. Itu tidak diatur. Kenapa? Karena tiap-tiap mahasiswa atau tiap-tiap individu itu pasti judulnya kan beda-beda. Ada yang mungkin ada yang 2 baris aja, ada yang 3 baris, ada yang bahkan 4 baris lebih gitu kan. Nah, otomatis untuk pengukuran berapa kali mengenternya itu tidak disebutkan di sini. Nah, cuman di sini kita cuman diperintahkan tentang ini, komposisi kalimat dan tata letak masing-masing bagian diatur secara simetris dan serasi. Nah, jadi itu diserahkan ke kita untuk urusan simetris dan serasinya ini. Nah, untuk itu di sini aku ada share sedikit tips tentang pembagian itu, yaitu caranya seperti ini. Yang pertama, di bagian atas ini pastikan dulu ada di margin paling atas. Jadi cara mengetahuinya ini bahwa sedang di margin paling atas itu bisa dilihat di area kiri, di penggaris atau di ruler bagian kiri. Nah, ini kan tulisan studi komparatif, ini sudah mentok di area abu-abu dan putih ini. Nah, ini jangan digeser-geser lah. Kalau misalkan klik di sini jangan coba-coba digeser karena itu bakal merubah inilah jarak antara si marginnya tadi. Jadi cukup diklik aja tanpa digeser. Nah, ini jangan sekali-sekali kalian geser ke atas atau ke bawah. Jadi ini sudah di bagian paling atas. Sekarang untuk yang bagian bawah ini kita usahakan teks paling bawah yaitu si tahun ini itu kita geser sampai ke margin paling bawah yaitu kurang lebih di area sini. Jadi kita mentokkan si tahunnya ini ke bawah. Nah, jadi yang di tengah-tengah ini tinggal menyesuaikan aja lagi. Jadi kita sesuaikan supaya ini ke bawah,
yang ini paling atas, yang di area tengahnya ini tadi, itu bagaimana caranya terlihat supaya tidak terlalu renggang, tapi tidak juga terlalu rapat di satu bagian. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Sekarang nih aku contohkan di sini. Sini kalau aku lihat yang perlu kita turunkan itu adalah si logo. Jadi di sini aku klik di atas logo, terus kita gunakan tombol enter, enter, enter. Kemudian di sini bisa kita klik lagi, enter lagi. Nah, di sini perlu kita ukur secara mata. Makanya di sini kita zoom out kalau bisa, biar kita lihat secara keseluruhan dokumennya ini. Nah, di sini kalau aku lihat, ini perlu sedikit ke bawah lagi sampai dia berpindah ke halaman berikutnya si tahunnya ini. Artinya kalau sudah pindah ke sebelah, itu artinya margin paling bawahnya itu ada di bagian sini. Nah, jadi supaya ini kembali ke atas itu cukup di Ctrl Z aja, atau di undo atau di undo jarum Banjar, atau bisa diklik di area sini yang dirasa terlalu renggang. Terus di sini kita contohkan, aku menggunakan tombol delete, bukan backspace lah, tapi delete. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita ibaratkan, ini kalau dulu mahasiswa dulu itu mengibaratkan si judul skripsi kita itu adalah kepalanya. Nah, jadi dianggap aja ini anatomi tubuh, ini bagian kepala, tulisan skripsi itu leher, kemudian ini adalah dadanya, oleh dan kelompok ini, oleh dan nama ini adalah dadanya. Nah, kemudian untuk si logo ini ada di bagian bawah dada, di atas pusar. Nah, jadi si logo ini itu ada di atas pusar dan di bawah dada. Nah, kemudian di bagian bawah itu adalah si nama universitasnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja untuk halaman koper. Nah, sampai di sini kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman judul. Untuk halaman judul ini syukurnya itu tidak terlalu repot. Kenapa? Karena komposisinya itu kurang lebih mirip aja dengan si halaman koper. Nah, jadi halaman judul cukup bisa kita copy seperti ini. Ini aku blok lah, blok manual aja, Ctrl C, terus kita klik di halaman kedua, pastikan kursornya ada di bagian tengah. Nah, sekarang nih kita Ctrl V atau di paste. Nah, ini kelebihan, jadi di sini aku klik di bagian kanan bawah, terus kita delete. Nah, perbedaan dari halaman koper dan halaman judul itu ada di ukuran font dan juga kapitalisasi huruf. Nah, di sini ini kita buka dua-duanya seperti inilah, supaya kalian bisa lihat perbedaannya untuk halaman koper dan halaman judul. Ini kita buka dulu di buku pedoman. Untuk halaman judul, nah itu bisa dibaca di sini ketentuannya di halaman 16 tadi, atau lebih detailnya itu bisa kita buka di lampiran. Jadi untuk lampirannya itu ada di bawah dari halaman sampul. Nah, jadi di bawahnya ini adalah halaman judul. Oke, nah ini kita buka. Untuk judul skripsi itu sama aja dengan koper, yaitu ukurannya adalah 16. Nah, jadi di sini masih 16, jadi tidak perlu kita rubah. Kemudian yang berubah itu adalah mulai dari sini, ini tulisan skripsi. Ini kalau kita lihat, tulisan skripsi itu berbeda dengan yang di halaman koper. Nah, itu bisa dilihat di sini, skripsi menggunakan huruf kapital semua di halaman sampul. Pada halaman judul itu skripsi S-nya aja yang menggunakan huruf kapital, sisanya adalah huruf kecil. Nah, untuk itu caranya tidak perlu kita ketik ulang, tapi cukup kita blok aja seperti ini. Kemudian di bagian kiri atas di home ini ada yang tadi change case, kita pilih yang capitalize each word. Nah, jadi ini ukurannya masih sama seperti tadi, yaitu 12. Nah, ini kalau sudah, ini ada lagi tambahan teks di bawahnya, yaitu
ini kalimatnya adalah diajukan kepada fakultas, diisi titik-titiknya ini dengan fakultas kita, fakultas syariah, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, berarti kan sesuai dengan fakultas masing-masing. Nah, jadi kita ketikkan dengan catatan di sini dia menggunakan fontnya ukurannya 10, dicetak tebal juga menggunakan Times New Roman. Nah, jadi ini kita ketik diajukan kepada fakultas di bagian bawah skripsi. Diajukan, caps lock masih aktif, ini kita matikan dulu. Diajukan kepada fakultas syariah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Nah, di sini aku tanpa menggunakan enter, jadi di sini kita ketikkan sepanjang-panjangnya. Nah, sekarang ini ukurannya tadi adalah 10, kemudian menggunakan huruf kapital di tiap-tiap awal kata. Jadi kita blok seperti ini, terus pilih lagi capitalize each word. Nah, supaya tiap-tiap penggalan kata atau kata baru di sini akan menggunakan huruf besar. Nah, tapi yang perlu kita sesuaikan yaitu ada di sini, jangan langsung diklik seperti itu aja, tapi untuk ini yang kalimat sambung itu tidak menggunakan huruf besar. Nah, seperti ini contohnya. Ini untuk ukuran ininya agak terlalu panjang kalau kita lihat di sini lah. Terus lagi untuk pemenggalan kalimatnya tadi kurang pas. Nah, jadi di sini di bagian untuk ini bisa kita geser ke bawah atau dari bagian sebagai ini pun bisa, supaya kita samakan dengan pemenggalan yang ada di halaman lampiran ini. Jadi di sebagai ini kita enter. Nah, jadi kurang lebih seperti ini bisa juga, atau tergantung dari kalian seperti apa maunya untuk urusan estetiknya tadi. Oke, kita lanjut lagi. Perbedaan berikutnya ada di sini, di bagian oleh dan nama kita. Kalau kita lihat di sini oleh dan nama itu sama seperti yang di atasnya tadi, yaitu menggunakan capitalize atau kapitalisasi. Nah, jadi cukup kita tinggal blok seperti ini, lalu kita berikan capitalize each word. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa di bawahnya itu kita tambahkan NIM atau nomor induk mahasiswa di bagian nama kita. Nah, jadi ini perbedaan berikutnya, yaitu di bagian bawah nama itu ada NIM. Nah, di sini kebetulan kelompok kita ada yang angkatan 19, jadi di sini aku ketik aja seperti ini, 2019. Nah, ini kita enter lagi sama seperti yang tadi. Tidak perlu di enter, berarti di sini kita ulang, malah kita delete supaya agak naik ke atas. Nah, untuk oleh senior ini itu ukurannya adalah 12, ukuran fontnya. Nah, di sini bisa dibaca oleh sampai NIM tadi itu adalah 12. Kemudian di bagian bawah ini juga 12 fontnya lah, ukurannya adalah 12. Nah, jadi di bagian bawah ini langsung saja kita ubah menjadi 12. Nah, cuman di sini ada lagi perbedaan, yaitu untuk universitas dan tahun ini itu ada tambahan, ada fakultas dan program studi tambahnya, berbeda dengan si halaman koper tadi. Kalau di halaman koper itu cuma Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, itu aja. Nah, tapi kalau di halaman ini dulu itu ada tambahan lagi fakultas dan program studi, baru Banjarmasin dan tahun. Nah, jadi untuk itu kita tambahkan di bagian sini Universitas Islam Negeri Antasari, fakultasnya fakultas syariah,
di sini kita enter, kemudian program studi. Nah, ini program studinya kita bisa gunakan yang atau jurusan perbandingan mazhab. Contoh aja inilah perbandingan mazhab. Nah, terus kita enter lagi. Nah, sekarang nih kalau kita lihat yang tahunnya, kalau misalkan seperti ini, pindah ke halaman berikutnya, nih cukup kita delete. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, nah itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.